Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Puspa Ide Mulyani dan Putri Aulia Nur Effendi akan menyajikan materi mengenai isu-isu terkini psikologi klinis. Saat ini sangat banyak kasus-kasus yang terjadi, terutama mengenai psikologi, khususnya di bidang klinis, mulai dari kasus yang ringan hingga kasus berat yang terdengar publik maupun yang tidak terdengar publik sekalipun. Di pembahasan kali ini, kami akan membahas sedikit dari banyaknya mengenai isu-isu klinis yang terjadi pada saat ini. Isu-isu yang akan kami bahas ada 4 poin. Yang pertama, kasus SN yang melakukan bunuh diri. Kasus kedua, Reinhard Sinaga, predator seks. Kasus ketiga, kasus NF yang membunuh bocah berusia 6 tahun. Dan kasus keempat, dampak COVID-19 bagi kesehatan mental. Kasus pertama berasal dari seorang siswi SMPN 147 Ciracas, Jakarta Timur berinisial SN, tewas setelah melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya. Ia diduga bunuh diri karena menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Aksinya dilakukan pada Selasa 14 Januari 2020 lalu. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk jalani perawatan, dan setelah menjalani perawatan, SN meninggal dunia pada Kamis 16 Januari 2020. Ayah SN menduga bahwa putrinya dibuli di sekolah, namun pihak sekolah membantah adanya bullying. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan mengatakan SN sedang didera masalah berat. Orang tuanya bercerai merupakan masalah berat bagi si anak. Dia belum pulih secara psikologi dan muncul problem bahwa ibunya meninggal. Sementara si ibunya ini dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang dirinya dan merupakan tempat ia mengadu, tempat berlindung dan lain-lain. Jadi dia merasa kehilangan betul dan bukan masalah ringan. Kasus selanjutnya berasal dari Reinhard Sinaga. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai kejahatan seksual yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga merupakan manifestasi dari sindrom inferioritas. Dirinya menjelaskan hal itu terlihat dari modus Reinhard yang memulai aksi dengan membangun pertemanan. Dalam waktu singkat, Reinhard merasa diterima oleh korban dan mencoba menguasai korban dengan melakukan pemerkosaan. Dalam kasus Reinhard, sindrom inferioritas dimanifestasikan dengan cara melakukan pemerkosaan dalam keadaan korban tak sadarkan diri. Hal itu kemudian menimbulkan rasa superior dalam diri Reinhard. Reinhard diketahui melakukan 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria dalam rentang waktu 2,5 tahun sejak 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Dari 195 kasus terdapat 136 kasus pemerkosaan di mana sejumlah korban diperkosa berkali-kali. Terkait pemerkosaan beruntun yang dilakukan oleh Reinhard, Dr. Darmawan Andi Purnama selaku dokter spesialis kejiwaan menjelaskan bahwa hal itu lebih dari sekedar pemenuhan seksual. Menurutnya itu adalah penyimpangan seksual. Menurut Jennifer selaku psikolog klinis mengatakan ada banyak kemungkinan yang bisa mendasari mengapa Reinhard lebih memilih memperkosa. Dalam wawancaranya, Jennifer menjelaskan, bisa saja karena ada kelainan seksual di mana ia memiliki fantasi untuk melakukan hubungan intim dengan pria heteroseksual, dan fantasinya diterapkan dalam dunia nyata. Pria heteroseksual tidak mau melakukan hubungan intim dengan seorang gay, maka Reinhard menggunakan cara tersebut untuk memenuhi fantasinya.
Tapi itu hanya kemungkinan, butuh informasi lebih mendalam untuk mengetahui motif di balik tindakannya. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga di Inggris menggemparkan dunia. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan hukuman minimal 30 tahun oleh pengadilan Manchester, Inggris. Dalam persidangan, hakim menyebut Reinhard sebagai predator seksual setan. Ia diketahui melakukan perbuatannya dengan keji, bahkan meracuni korban dengan obat GHB yang membuat mereka tak sadarkan diri. Tindakan tak manusiawi yang dilakukan oleh Reinhard sebagai penyimpangan seksual. Tak hanya ia melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki, Reinhard juga membius dan merekam hubungan seks tersebut. Selanjutnya yaitu kasus ketiga. Aksi siswi SMP yang tega menghabisi nyawa bocah 5 tahun di Jakarta Pusat. Pelaku adalah seorang remaja perempuan yang masih berusia 15 tahun. NV disebut-sebut sebagai psikopat karena tega membunuh bocah tersebut tanpa sebab. Polisi menemukan bukti berupa sketsa dan tulisan misterius yang dibuat oleh pelaku. Aksi siswi SMP yang menghabisi bocah 5 tahun itu cukup nekat. Berdasarkan keterangan tetangga, sehari-hari korban cukup dekat dengan adik pelaku dan merupakan teman bermain. Pembunuhan bocah 5 tahun itu terjadi pada hari Kamis lalu saat A bermain di rumah NF. Saat itu A dijebak NF untuk mengambil mainan di bak mandi. Saat itulah NF langsung menenggelamkan A di dalam bak mandi hingga lemas. NF juga mencekik A hingga tewas. NF sempat kebingungan membuang jasad A karena sudah sore. Ia akhirnya memutuskan menyimpan jasad A di lemari pakaian yang berada di kamarnya. Keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, NF menuju ke Polsek Taman Sari, Jakarta Pusat untuk membuat pengakuan bahwa ia telah membunuh tetangganya sendiri. Saat diinterogasi tim penyidik terkait pembunuhan yang ia lakukan, NF mengaku tak menyesal dan merasa puas. Hal itulah yang membuat tim penyidik melibatkan psikiater dalam menangani pelaku. Bahkan, usai membunuh bocah tersebut, pelaku masih sempat menulis kasus pembunuhannya itu dalam status Facebook pribadinya. Ia menuliskan, "Balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Banyak warga mencarinya. Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku. Seluruhnya tak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Oke, besok siap berserah diri," tulis pelaku dalam Facebook pribadinya. Saat diamankan polisi, pelaku juga masih sempat mengunggah foto dengan caption yang menyebut bahwa oknum polisi yang menanganinya adalah orang baik. Dalam unggahannya tersebut terlihat 2 polisi yang sedang duduk di bagian depan mobil. Sehari-harinya, NF dikenal sebagai sosok pendiam. Di sekolah, NF cukup berprestasi dan mahir berbahasa Inggris. Tak disangka, di balik diamnya itu, NF memendam kekecewaan dan amarah yang mendalam. Dan contoh kasus terakhir adalah dampak psikologis akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi di banyak negara termasuk Indonesia, nyatanya bukan hanya mengancam kesehatan fisik. Mental Anda tentu menjadi terganggu. Maka, tak ayal jika Anda merasa semakin stres. Jika Anda sering merasa sesak nafas, gelisah, bahkan hingga susah tidur karena terlalu banyak menerima informasi yang beredar di media sosial seputar corona atau COVID-19, baik itu pemberitaan valid ataupun kabar hoaks yang susah dibendung peredarannya. Maka, seperti yang disebutkan oleh psikologis klinis Emelda, yang Anda alami ini adalah yang disebut dengan psikomatis. Kondisi kesehatan mental atau psikis yang mempengaruhi kesehatan fisik. Mengalami kondisi ini, Emelda menerangkan pada dasarnya Anda tidak perlu merasa panik berlebihan, karena kecemasan yang timbul hingga memengaruhi kesehatan fisik tersebut adalah respon yang normal di kondisi yang tidak normal. Dengan semua gejala ini semua respon yang normal di kondisi yang tidak normal. Selain mengalami dampak psikomatis,
COVID-19 juga dapat menyebabkan anxiety, yakni gangguan psikologis berupa rasa takut, khawatir yang berkepanjangan. Di masa pandemik ini, anxiety dapat mengakibatkan seseorang melakukan panic buying. Panic buying sendiri merupakan kondisi di mana seseorang membeli barang dalam jumlah besar setelah terjadi bencana untuk mengantisipasi kenaikan harga. Adapun dampak lain dari COVID-19 ini adalah obsessive compulsive disorder. Hal ini bisa saja terjadi di mana seseorang mengantisipasi dirinya terhindar dari virus, sehingga mengakibatkan hasrat untuk bersih. Berikut adalah contoh panic buying dan obsessive compulsive disorder. Demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Stay safe and healthy untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.